menjadi taruni, aktivitas saya itu karena ingin mempersiapkan diri masuk polisi atau polisi wanita. Ini saya banyak latihan seperti latihan psikologi atau aktivitas lainnya. Ketika kita menjadi seorang taruni di Akademi Kepolisian, di sini kita dibentuk. Akademi Kepolisian ini adalah lembaga pembentukan kan. Jadi kita dibentuk dari kita seorang sipil, mungkin baru lulus SMA ataupun lulus dari kuliah, kita dibentuk menjadi seorang perwira polisi. Peran saya sebagai pengasuh, apabila taruni melakukan kesalahan maka akan ditindak tegas. Namun di sisi lain kita harus dapat menjaga karakter mereka untuk menjadi pemimpin Polri yang profesional. Perkenalkan, nama saya Rizkawati, biasa dipanggil Rizka. Pangkat saya Brigadir 2 Taruna, nomor akademi 14291. Di sini saya akan memperkenalkan orang tua saya. Orang tua saya itu tinggal di Kabupaten Bone. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya mempunyai 2 adik laki-laki. Sebelum saya menjadi taruni, aktivitas saya itu karena ingin mempersiapkan diri masuk polisi atau polisi wanita. Sebelumnya saya banyak latihan seperti latihan psikologi atau aktivitas lainnya. Kemudian saya mendaftar brigadir polisi, kemudian tidak diterima. Kemudian saya melanjutkan kembali untuk latihan fisik dan tes untuk memasuki Akademi Kepolisian. Kemudian tahun 2014 saya diterima menjadi taruni Akademi Kepolisian. Menjadi poluan itu adalah impian saya sejak kecil. Pertama kali melihat poluan di televisi, maka hal itu menginspirasi saya untuk menjadi taruni dan menjadi poluan. Motivasi saya masuk Akademi Kepolisian karena menurut saya jadi perwira polisi bisa menjadi kebanggaan orang tua saya, begitupun bisa menjadi kebanggaan negara ini. Itu saya mendaftar di Polda Maluku di Ambon, kemudian saya melaksanakan tes di sana, kemudian dikirim sebagai perwakilan Polda Maluku melaksanakan tes kembali di sini di Akademi Kepolisian, diterima, kemudian melaksanakan BASI selama 3 bulan, kemudian dilantik menjadi taruni Akademi Kepolisian.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, atas rahmat dan petunjuk-Mu, pagi ini kami siap melaksanakan tugas berbakti kepada bangsa dan negara. Sinarilah hati kami dengan nur petunjuk-Mu. Semoga tugas yang kami emban dapat bermanfaat bagi kejayaan bangsa dan negara. Ya Allah, Tuhan semesta alam, jikalau tekad pengabdian kami dengan keimanan, kesabaran dan keikhlasan, tuntunlah kami kepada jalan yang Engkau ridhoi, dan bimbinglah kami untuk mencapai sukses melalui kebersamaan. Ya Allah yang Maha Pengasih, ampunilah dosa dan kesalahan kami, serta terimalah bakti dan doa kami. Amin. Di sini sangat-sangat ditekankan adalah kedisiplinan, karena apapun yang dilakukan ini harus disiplin dan serba cepat. Saya punya hal saya bilang selamat pagi, berarti ada pagi. Selamat pagi. Di sini banyak hal yang diajarkan, terutamanya seperti kegiatan pelajaran menembak. Hal itu sama sekali waktu saya sipil tidak terbesit dalam pikiran saya bisa menembak, karena menembak itu adalah pekerjaan dari kepolisian atau pihak yang terkait. Bela diri sama sekali, walaupun di luar sana ada pembelajaran, ada banyak yang ikut bela diri, tapi sebelumnya saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Tapi di sini saya diajarkan bela diri dan saya mampu melakukan hal tersebut. Mulai dari Taruna tingkat 3, dilanjutkan dengan Taruna tingkat 2 dan Taruna tingkat 1. Untuk pergerakan tetap dalam barisan dan dibubarkan dengan tertib. Dan kepada Taruna melaksanakan siang dengan tertib sesuai dengan ketentuan. Seluruh Taruna menggunakan seragam makan. Istirahat, tempat, gerak. Pelajaran yang paling berharga yang saya dapat di sini yaitu di sini tuh banyak mengajarkan mengenai kedisiplinan dan kekeluargaan. Di sini kebersamaan sangat dijunjung tinggi. Aktivitas yang saya lakukan pada jam pesiar, saya banyak melakukan kegiatan amal seperti biasanya saya mengunjungi panti jompo, kemudian melaksanakan donor darah. Suatu saat kita akan mati, entah kita mungkin besok, mungkin kapan. Saatnya nanti kita pasti akan mati. Tinggal menunggu waktunya. Tinggal kita mau berumur sekian atau sekian. Jika Allah mau mencabut nyawa kita, saat ini juga kita tidak bisa bernapas. Mendekati surga. Kalau yang namanya rindu itu pasti merasakan, apalagi jauh dari orang tua. Karena sebelumnya saya lumayan dekat dengan orang tua, tapi karena ingin
membanggakan kedua orang tua saya, maka jika saya rindu hanya bisa melihat foto orang tua saya atau berdoa. Di sini saya datang untuk membanggakan kedua orang tua saya, dan saya akan kembali nanti memakai seragam kebanggaan saya jadi Polwan. Kalau menyerah, saya tidak pernah merasakan menyerah di sini, karena di sini semua orang punya tujuan yang sama, yaitu menjadi Polri, dan di sini adalah kemauan saya tanpa dipaksa oleh pihak siapapun. Aktivitas yang di Akpol yang saya suka yaitu pada saat melaksanakan istirahat, karena pada saat melaksanakan istirahat saya bisa mengobrol dengan bebas dengan teman saya, bisa saling curhat, bisa mempererat kebersamaan kami. Peran saya sebagai pengasuh, apabila taruni melakukan kesalahan maka akan ditindak tegas. Namun di sisi lain kita harus dapat menjaga karakter mereka untuk menjadi pemimpin Polri yang profesional. Maka kadang kita melakukan tindakan yang keras, namun kadang kita merangkul mereka untuk mendapatkan karakter yang benar-benar murni dan dapat menjadi pimpinan di masa depan. Cara kita membantu mereka untuk menempuh pendidikan di Akpol mungkin dengan cara memberi motivasi, memberi dukungan apabila mereka melakukan pelanggaran maupun mereka terlihat seperti sudah lelah di pendidikan ini, kita memberikan motivasi sebagai wujud kita sebagai pengasuh. Sistem pendidikan di Akpol terhadap taruni disamakan untuk masalah fisik, baik pelajaran maupun sikap dan perilaku. Pak Sarikin datangin gue, terus kayak gini, tolong kayak gini. Ujian buat bulan pertama. Jadi di lingkungan kerja kami, khususnya di Polri, itu sebenarnya antara Polwan dan polisi laki-laki atau Polki itu sama. Kita harus profesional dalam bekerja. Jadi kita bekerja sesuai dengan tugas dan jabatan yang diberikan kepada kita, dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di Akademi Kepolisian ini kita dididik menjadi first line supervisor ya. Jadi kita lulus kemudian berdinas di kewilayahan dengan pangkat Ibda,
Jadi tugas kita dengan tugas polisi yang laki-laki jadi sama. Jadi tidak ada bedanya dengan tugas seorang polisi laki-laki. Ketika kita menjadi seorang taruni di Akademi Kepolisian, di sini kita dibentuk. Akademi Kepolisian ini adalah lembaga pembentukan kan. Jadi kita dibentuk dari kita seorang sipil, mungkin baru lulus SMA ataupun lulus dari kuliah, kita dibentuk menjadi seorang perwira polisi. Di proses pembentukan ini banyak aturan yang harus kita ikuti, dan kemudian jadwal kita pun dari bangun pagi sampai tidur lagi pun sudah terjadwalkan. Dan di sini kita mendapatkan materi atau mendapatkan pembelajaran pelatihan baik berupa pelajaran teori ataupun lapangan yang nantinya akan kita gunakan untuk bertugas di kewilayahan. Walaupun kita menjadi seorang polwan, tetap kita tidak melupakan kodrat kita sebagai wanita. Dari sekian banyak, mungkin sekian ribu orang yang mau masuk ke dalam mendaftar menjadi taruna Akademi Kepolisian, ya alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali saya dapat diterima di sini, dan itu merupakan anugerah terbesar dalam hidup saya. Harapan saya untuk ke depan, saya berharap semoga pendidikan saya dilancarkan di sini. Insya Allah saya bisa prasetya perwira, menjadi perwira Akademi Kepolisian. Untuk harapan saya kepada orang tua saya dan keluarga, semoga selalu diberi kesehatan sehingga saya mampu membuat mereka bangga. Harapan saya untuk Polri, semoga selalu bisa berbakti untuk negeri ini, menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diamanatkan kepada Polri itu sendiri, dan bisa memberantas kejahatan. Kami berharap mereka menjadi pemimpin yang lebih baik daripada generasi kami. Irjen Polisi Anas Yusuf selaku Gubernur Akademi Kepolisian. Harapan-harapan kita ke depan bahwa Akademi Kepolisian kita punya mimpi pendidikan yang berkelas dunia.